sistem arsitek di untuk produk IMS, untuk produk Control 4 di IMS Indonesia. Saya saat ini akan memperkenalkan produk Control 4. Ini produk automation system, smart system, yang berasal dari US, dan ini cukup paten juga, karena dia secara teknis, secara pemasaran, dia saat ini di peringkat 2 untuk dunia. Gitu. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan menjelaskan kenapa kita pakai Control 4. Jadi, kita tidak semuanya sama automation. Apa yang membedakan Control 4 dengan brand-brand lain? Nah, kalau kita biasa lihat, ada automation di rumah, ada home automation, ya ini rumah, full system. Di sini kita punya cloud. Nah, apa yang membedakan? Ketika kita akan mengirim komen dari rumah ke cloud, akan memberi respon dari cloud. Misal, untuk perintah menyalakan lampu, menghidupkan AC, play music, play movie, atau stream movie atau musik, itu akan dikirim respons dari cloud. Nah, yang membedakannya adalah ketika sistem ini membutuhkan cloud sama sekali, dia akan menjadi cloud dependent. Contoh, Google, atau mungkin yang sedang populer sekarang karena relatif murah adalah Sonoff. Nah, apa yang terjadi ketika jaringan putus atau internet putus? Tidak akan ada otomasi, tidak akan ada smart system berjalan. Nah, disinilah Control 4 masuk. Dia hanya cloud opsional. Kenapa? Termasuk bisa teman-teman perhatikan di sini logonya adalah musik. Jadi opsional. Sehingga ketika jaringan putus, internet down, satu dan lain hal, tidak bayar atau lupa bayar atau memang tidak ada subscription, dia tetap akan berjalan otomatisnya. Yang tidak berjalan apa? Konten, jelas. Let's say Spotify atau streaming movie, itu tidak akan berjalan. Nah, satu hal lagi yang membedakan Control 4 dengan lainnya adalah dia menggunakan open protocol. Di sini protokol yang cukup populer adalah dari sisi kanan, teman-teman bisa lihat, ini protokol yang cukup istilahnya jadul kali ya. Serial, relay, direct contact, infrared, wifi. Nah, makin di sini ini makin advance. Ini semua open protocol dan semuanya di-cover, disupport oleh Control 4. Jadi, virtually any device. Yes, saya kembalikan ke host. Ya, Pak Markus, silakan Pak Markus. Bisa di-unmute dulu, Pak. Oh, sebentar. Yes, oke. Dengar, Pak Adrian? Ya, dengar, Pak. Oke, apakah ini yang disebut dengan ini, optional tadi itu, apakah yang disebut dengan local area network? Iya, betul, Pak. Jadi, tanpa internet pun, sistem akan tetap berfungsi sebagaimana biasa. Oke, terima kasih. Oke, baik, Pak. Ada lagi mungkin? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini video. Silakan disaksikan sedikit. Installing the best appliances, gear, furniture, and technology to live large. With Control 4 premium home automation solutions, now all the devices and systems you own can work together perfectly, while you command it from your phone, your tablet, a touchscreen, or even the light switch. Shades go up when the sun rises. Texts alert you when the kids get home from school. The heat kicks on as you head home from work. Dim the lights and start a movie in one tap. Stream a different tune to every room, or fill the whole house with music and check in from wherever you are, whenever you want. At the end of the day, arm the security system, lock the doors, and turn off all the lights right from your bedside. Control 4 makes it easy to automate virtually everything at home, so you can enjoy a whole new level of comfort
convenience, energy efficiency, and peace of mind. Control4. It's better living automatically. Oke, tadi itu adalah sedikit gambaran apakah kira-kira yang bisa kita lakukan dengan Control4. Nah, di sini kita analogikan rumah itu ya castle ya, man's cave, nest, whatever it is, virtually unlimited juga apa yang bisa kita lakukan. Tapi yang pasti target kita adalah pertama jelas dia harus helpful, ya kan, otomatis jelas dia harus meringankan kerja kita, personal, sesuai keinginan, secure, aman, dan private, tidak bisa diakses oleh pihak-pihak yang jelas tidak kita inginkan. Nah, halo Pak Adrian, ada pertanyaan dari Budianto Tamrin. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan Control4 posisinya nomor 2 di dunia. Siapakah pemegang nomor 1 dan perbedaannya dari segi apa dengan nomor 1? Oke, terima kasih Pak Arif. Ini terakhir data yang saya tahu itu tahun lalu itu nomor 1 Crestron dari segi angka. Nah, yang saya tahu juga ini mohon dikoreksi kalau ada yang mungkin lebih paham tentang produk Crestron. Satu yang jelas berbeda library. Library itu adalah kompatibilitas antar device, antar merek, antar tipe, and so on. Dan satu lagi yang membedakan, sistem Crestron itu dia untuk core sistemnya dia hanya menggunakan device Crestron sendiri, jadi tidak bisa cooperability dengan device lain. Jadi contoh, ketika kita bicara lampu, kita tidak bisa menggunakan saklar yang asli, saklar yang lama, atau saklar mekanik, atau istilahnya adalah retrofit. Kita menggunakan sistem yang baru, kita tempatkan di atas platform yang lama. Setahu saya seperti itu, Pak. Dan yang ketiga, setahu saya juga Crestron ini tidak ada plan B-nya yang cukup krusial kalau menurut saya. Kenapa? Seandainya sistem down, kita harus tetap bisa, let's say, menyalakan lampu sendiri, atau menyalakan TV sendiri, menyalakan AC sendiri, secara manual, secara tradisional. Setahu saya seperti itu. Nah, kalau mungkin Bapak-Bapak tahu saklar smart system, biasanya kan digital ya. Tapi ketika sistem down, kita harus bisa tetap menyalakan lampu, menghidupkan lampu, mematikan lampu, dan sebagainya ketika tidak ada jaringan, tidak ada internet, atau let's say handphone atau tablet kita sedang dicas, kita tidak bisa gunakan, dia tetap harus ada. Itu salah satu perbedaan ketiga yang menurut saya cukup krusial. Gitu. Ya, Pak Markus, silakan. Ya, silakan Pak Markus. Bentar, oke. Ya. Oke. Kalau dibandingkan dengan brand yang lain seperti Vibaro itu, bagaimana tuh positioning-nya? Pak Adrian, mohon dijelaskan. Oke, kalau dengan asumsi Vibaro itu kalau kita bicara harga, sudah jelas Vibaro di bawahnya, tapi balik lagi, kembali ketika kita bicara interoperability, ketika mungkin tadi di slide sebelumnya teman-teman ingat, itu open protocol. Okay. Jadi kita bisa banyak protokol yang kita gunakan dan cukup universal, sementara ketika kita bicara Vibaro, yang pasti library-nya lebih sedikit, satu. Kedua, device-nya dia pun lebih terbatas, jumlahnya, jenisnya memang lebih terbatas, dan dia tidak expandable. Jadi ketika kita bicara Vibaro lagi, spesifik, dia kapasitas controllernya, kapasitas processing-nya hanya misal, anggap 100 device, 100 saklar atau 100 multimedia device, atau mungkin 100 speaker. Nah, ketika sudah mencapai titik ini, Vibaro akan menjadi jenuh. Okay. Dia tidak bisa di-extend, tidak bisa di-expand.
Jadi ketika kita mau tambah, let's say, tambah ruangan, tambah kapasitas, kita akan menambah account, which is tidak tersentralisir lagi, begitu Pak. Oke. Ya, Oke. terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak. Pak Budianto mungkin cukup? Cukup Pak, thank you. Oke, thank you. Saya lanjut ya. Oke, Control 4. Ini kita selalu memberikan fasilitas kepada apa istilahnya, customer, owner atau yang berminat gitu. Kita selalu memberikan professional solution. Jadi mulai dari kecil sampai dari rumah hanya satu ruangan pun, misal smart meeting room atau smart hotel sampai smart building, kita selalu memberikan professional solution. Kita akan memberikan saran, kita akan memberikan gambar, anything you want. Kita full support. Jadi yang bisa kita lakukan, kita akan memberikan solusi lighting, jelas. Ini teman-teman lihat, ini bentuknya standar. Ini menggantikan saklar yang ada di tembok. Ini bentuknya bisa switch, hanya on off, atau dimmer. Bisa diterang redupkan sesuai kebutuhan, atau hanya untuk program, untuk skenario. Bisa, misal satu tombol, seperti di sini kita lihat, ini 2 tombol bisa kombinasi. Nah, kalau satu tombol mungkin memainkan musik, atau tombol untuk membuka tirai, atau mematikan seluruh sistem di dalam rumah bisa. Itu bisa kita custom, fully customizable. Lalu yang berikutnya jelas home security atau premise security, access control, kamera, gate, barrier, motorized gate, you name it, kita bisa. Smart audio dan smart video. Ini jadi audio dan video bisa kita sesuaikan input dan outputnya. Jadi misal 16 input dan 16 output, atau 8 input, 8 output. Jadi practically kita bisa memainkan audio dan video, sumbernya dari ruangan mana saja, ke ruangan mana saja. Bisa kita silang. Dari DVD main ke home theater dan let's say swimming pool atau backyard. Sementara misal audio hanya di ruangan A hanya memainkan musik tipe tertentu, di B musik tertentu, atau kita gabungkan juga bisa. Ini cukup luas implementasinya, termasuk ke public address atau ambience music bisa kita atur. Lalu yang salah satu yang kita menang adalah sini app access-nya, kita bisa 2 platform yang cukup populer sekarang, Android dan iOS, dua-duanya cukup mature di kita, tidak ada keluhan sama sekali. Lalu kita juga bisa voice control, bisa Alexa, bisa Google, jadi dari handphone ataupun dari mini speaker pun bisa, no problem. Network juga kita bisa provide, network design, sampai hardware-nya pun kita ada, dan semuanya optimize untuk high load, high profile. Nah, mungkin teman-teman ada dari Velo Network, bisa dicek package network, itu produk kita juga, dan untuk, saya lupa, kalau nggak salah router atau switch-nya, itu mengalahkan bahkan Cisco. Bisa dicek di googling, mungkin itu latest terakhir saya lihat Desember 2019, ingat saya beritanya. Mungkin bisa dicek fasilitasnya. Oke. Oh, silakan. Ada yang raise hand? Oke, Pak Henry ya. Pak Henry. Pak Henry, after sales services, kita langsung alternatifnya 2, Pak. Untuk after sales service itu apakah melalui network langsung, jadi kita asumsikan sistem terkoneksi di internet, lalu kita engineer bisa melakukan koneksi langsung. Ini melalui cloud, jadi Bapak tidak perlu melakukan apa-apa, hanya melakukan invitation ke kita, memberikan invitation. Nah, ini salah satu juga bagian dari part of security and privacy. Jadi kami tidak akan bisa masuk, kecuali Bapak yang mengundang.
Nah, untuk after sales-nya alternatifnya adalah seandainya tidak memungkinkan, kita akan berkunjung, Pak. Gitu. Akan berkunjung langsung. Tapi pengalaman sampai saat ini, kita tidak pernah menemui masalah sama sekali, kecuali misal di awal karena mungkin user belum paham ya, lebih ke pembelajaran user, tapi sesudah berjalan, sistem murni normal, tidak ada masalah sama sekali, kecuali masalah faktor umur. Dan yang kita alami paling cepat itu diganti 12 tahun, Pak. Gimana Pak Henry? Oke. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, connected device. Oke, bagian dari Helpful itu adalah kita bisa consolidate banyak device ke dalam satu interface. Jadi ketika ada pertanyaan, akankah bisa connect? Most likely kita bisa jawab yes. Selama dia ada koneksinya, selama dia mau dikontrol, kita bisa kontrol. Mau listrik, mau audio, network, wifi, anything bisa kita connect. Balik kembali lagi, biasanya yang kita connect apa sih? Nah, inilah dia outputnya. TV, speaker, smart door lock, thermostat. Teman-teman bisa lihat di sini library-nya cukup besar. Dan kita bisa tercatat sampai hari ini 14 ribuan device tercatat confirm terkoneksi dengan Control 4. Oke, saya ingatkan lagi ini protokol yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada serial, mungkin cukup ya istilahnya adalah primitif lah ya, primitif, relay, contact, infrared. Ini infrared virtually anything. Ketika Bapak punya device model lama, kita bisa copy remote-nya. Jadi mau AC, mau player lama, mau ampli lama, switcher, anything kita bisa connect. Nah, kita juga, ini interface-nya, bisa teman-teman lihat, ini cukup familiar modelnya, model Android standar. Jadi mungkin learning curve-nya nggak terlalu sulit. Atau kita bisa gunakan di sini, display TV kita pun bisa kita gunakan. Ini tabletop display, ini in-wall display. Nah, ini adalah custom keypad. Ini bisa kita gunakan untuk programming. Ya, ini remote kita yang terbaru, Neo. Ini radio frekuensi, jadi nggak harus line of sight seperti infrared, bebas. Yang penting dalam cakupan coverage gelombang radio. Ini Android dan iOS, dan ini AI virtual assistant. Oke, ini juga termasuk service yang kita berikan, bisa network. Ya kan? Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan ke user, apakah sesuai kebutuhan. Oke. Nah, untuk personalisasi, kita bisa gunakan sistem ini sesuai kebutuhan. Jadi bisa teman-teman lihat di atas ini interface tablet, dan di sini isinya nanti akan sama. Jadi kita tidak perlu setting 2 kali. Dan ini multimedia base-nya kuat sekali. Jadi mungkin untuk streaming, untuk media playing, segala macam ini cukup kuat. Kita bisa favorite di rooms, per device, atau scenes, channel dan playlist itu per device, per controller bisa. Atau per room, per user juga bisa. Jadi cukup fleksibel. Oke. Ini juga kita contoh, bisa kita create home theater yang personal, ya kan? Soundbar, tailor-made, multi-room audio, bahkan outdoor speaker. Nah, outdoor speaker ini waterproof, jadi mau diguyur hujan, masih aman.
Oke. Ini juga smart video, multiple streaming, multiple input. Oh, ketika video sedang play, video di play, lampu akan redup tiba-tiba pelan-pelan. Begitu juga ketika movie habis, dia akan nyala pelan-pelan. Jadi orang tidak kaget, bisa. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi smart lighting. Ini bentuknya adalah saklar di tembok. Bisa dimmer, bisa switch on off, atau hanya program. Di sini custom engraving kita bisa berikan. Ini nyala, Pak. Jadi tulisan ini backlit button. Jadi di dalam gelap pun dia akan kelihatan dan dia menyesuaikan dengan tingkat cahaya. Jadi tidak akan terlalu terang atau tidak akan terlalu gelap. Termasuk status LED, ini juga bisa kita rubah warnanya bebas, selama RGB masih bisa. Nah, inilah customnya dia, home control. Jadi bahwa tidak perlu cari tablet, cari handphone, atau ke spesifik wall apa enggak, pencet aja. Begitu good night, semua pintu kekunci, semua tirai tertutup, semua AC nyala, atau garasi tertutup, anything bisa kita program. Oke, lalu untuk security jelas, ya kan? Kita di sini contohnya adalah kamera, atau access control, atau blinds, door lock kita bisa atur. Oke, ini kita bisa akses dari handphone dimanapun, termasuk ketika misal anak kita pulang, siapa yang pulang itu bisa ketahuan, ya kan? Kita bisa menggunakan alerts-nya sendiri, live atau notification di application bisa, termasuk push notification. Bahkan ketika ada yang memencet bell di depan rumah, kita bisa akan langsung melakukan komunikasi audiovisual dengan yang mencet bell itu. Itu adalah sistem intercom yang sekarang sudah available. Oke, untuk privacy, kita jelas prinsipal kita ini kita pegang sekali. Termasuk tadi ada pertanyaan after sales. Ini saya kemukakan di sini. Saya sudah coba sendiri, ini tidak akan bisa kita masuk ke dalam sistem misal yang diinstal di rumah customer tanpa ada undangan dari customer. Jadi secara privacy ini tinggi sekali, dan ada fasilitas ketika let's say homeowner pulang, masuk ke dalam rumah, semua kamera yang terpilih, yang disetting akan nonaktif. Hanya yang aktif misal bagian luar rumah saja itu bisa kita atur. Jadi privacy is not a problem. Oke. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang pendekatannya bisnis, di Control 4 ini per 2018 atau 2016, ini sudah mendapat Hospitality Editor's Choice Award. Ini cukup bergengsi award-nya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di Hotel MDU? MDU itu adalah multiple dwelling unit, contoh let's say apartemen, kondominium, ya kan? Kita bisa menggabungkan comfort and convenience, contohnya adalah personalized touch melalui display, melalui keypad, melalui saklar, atau anticipation. Jadi ketika tamu datang, tamu masuk kamar, misal sudah dingin, atau ada personal greeting di display, atau ada play some music, bisa. Efisien, jelas, karena kita bisa meng-cut penggunaan yang tidak perlu, atau asumsi dimmer. Mungkin teman-teman yang bermain di lighting tahu kalau lampu tidak jalan di 100%, umurnya akan jauh lebih panjang, lebih awet, in the end, saving cost. Oke. Lalu ini tailor-made, custom. Jadi tidak hanya terbatas kepada hotel saja atau apartemen saja. Mungkin tadi contoh awal rumah tidak terbatas, tapi bisa juga misal kita ke spesifik restoran atau dealer. Contoh di California itu yang saya lihat dia di dealer Ferrari menggunakan Control 4. Itu mungkin teman-teman bisa lihat, kalau nggak salah di web Control 4 ada, nanti bisa dilihat. Saya kasih alamatnya nanti. Nah, target utamanya adalah Indian adalah brand image. Kenapa? Marketing, ya Indian adalah sales. Ini yang
rasanya mungkin menjadi target untuk semuanya gitu ya. Oke. Lalu untuk yang bisnis juga kita bisa setup meeting room atau office yang smart. Kenapa? Kelebihannya jelas, meeting engagement, ya kan? Semua yang akan hadir meeting akan lebih berinteraksi, lebih involved dengan meeting karena difasilitasi. Tidak perlu teriak-teriak karena mic-nya jauh atau display-nya kecilan, tidak terbaca. Kita bisa berikan fasilitas seperti ini. Jadi in the end, hopefully partisipan akan lebih engage dengan meeting tersebut. Atau misal ketika kita bicara seamless stack configuration, siapapun yang present, dia tinggal connect, let's say buka laptop, connect ke wireless display. Jadi kita bisa atur. Remote attendees, ya seperti yang kita lakukan sekarang ya. Jadi ini sudah cukup ini, familiar mungkin sama teman-teman. Recorded meeting, jadi ketika zaman dulu, mungkin masih ada zaman sekarang, minute of meeting kita menggunakan tulisan tangan. Nah, nanti bisa kita tambahin voice recorded dan video recorded. Jadi ada 3 untuk validasi meeting. Minute of meeting pun menjadi 3 media. Ini lebih mudah, jadi kita bisa minimalkan kesalahan juga. Lalu yang terakhir adalah room scheduling. Jadi ketika schedule-nya sudah berjalan, ke depannya mungkin yang akan memasuki ruang meeting, menggunakan ruang meeting bisa terjadwal, jelas, lebih efisien. Dan ketika sudah mendekati waktu meeting, sistem akan mengaktifkan ruang meeting secara otomatis. Lampu, pendingin udara, proyektor, screen mungkin itu bisa diatur. Oke. Kira-kira seperti itu ide-idenya, tapi kembali lagi tidak terbatas. Teman-teman bisa smart hospital, bisa juga. Kita sempat ada desain juga di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Atau mungkin smart spa juga kita lakukan di Bali. Jadi intinya adalah semua secara umum bisa dilakukan, tinggal idenya aja dilempar, kita akan bisa coba. Bandingkan kita exercise sama-sama, no problem, biar di Jakarta atau di daerah, rasanya kita bisa provide ya. Nanti kembali lagi ke kebutuhannya. Jadi intinya adalah kita memberikan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Oke, ini salah satu project reference kita yang terakhir di Kementerian PUPR. PUPR itu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, divisi sumber daya air bukan SDM ya, sumber daya air, sorry. Nah, itu kita menggunakan lighting system, jadi kita mengatur tata cahaya, tata suara, dan conference system, sama command center untuk bendungan Indonesia. Jadi di sini kantor ini bisa monitor kondisi bendungan seluruh Indonesia. Nah, kita mengatur sistem ini secara otomatis, jadi ketika ada hal-hal yang dibutuhkan, let's say, alert, dia bisa akan memberikan ke sistem secara otomatis, tanpa ada campur tangan manusia. Next project, sorry, ini salah satu latest project juga, ini Sinarmas. Ini office, green office park. Ini kantor Sinarmas Land Group di Bumi Serpong Damai, Tangsel. Ini kita lighting system, multimedia and conference, sama climate and shade control. Termasuk di belakangnya, kalau kita teman-teman lihat, ini ada akuarium. Ini untuk manage-nya pun termasuk. Jadi, kembali lagi, idenya luas, kita bisa gunakan untuk bermacam-macam, ya hampir semuanya lah ya, tergantung lagi imajinasi kita seperti apa. Ini termasuk ini mungkin namanya lumayan ngetop ya, ini home theater. Nah, ini Wolfgang Steakhouse, ini yang terbaru. Ini fine dining. Jadi di sini kita multi zone audio, multi lighting control, sama core network system. Sorry, semuanya malah. Network system kita provide. Ini posisinya di Sudirman, Jakarta. Ini fine dining, mungkin teman-teman bisa coba googling kalau tertarik. Ini juga ini yang sebelum-sebelumnya, ini klien kita.
Oke, Pak Adrian. Ini produk-produk kita. Nah, untuk Control 4 sendiri kita under Snap FE, ya kan? Nah, package ini network. Ini network, ini speaker high-end, ini gesture control, Live Smart, juga automation, ini door lock jelas ya, security Yale. Nah, untuk yang ini kita bisa gunakan untuk gesture, jadi hanya ketok, misal ketok seperti ketok pintu aja, kita bisa memberikan perintah ke Control 4. Jadi secara umum lebih sopan, lebih polite, lebih universal. Terakhir, ini video untuk menggambarkan in action. Like the notification that lets you know your star goalie has arrived home from practice. The simple tap that lets you lock the door behind because your footwork is far better than remembering. It's a thoughtfully placed package, so you can focus on anything but your deliveries. Or a quick swipe to get a full view of everything that matters to you most. Smart homes are the most meaningful when all the technology inside works together to simplify your life. When every tap is customized to suit your needs, every button press has a purpose, and it's easy for everyone to use. A smart home has the most meaning when it can empower you to have greater peace of mind from anywhere, more comfort and convenience, using only the sound of your voice, and maximizes your cost and energy savings automatically. Whether it's a simple schedule that helps you conserve energy, a button that transforms your home into the most entertaining house on the block, or smart lighting that makes sure you never come home to a dark house again. At Control 4, we understand it's the smallest things that are the most meaningful. And making your smart home meaningful is what Control 4 is all about. Contact a Control 4 smart home professional to make the small things meaningful in your smart home today. Oke, terima kasih. Dari saya cukup. Mungkin kalau untuk session Q&A, boleh silakan Pak Arif, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, Pak Adrian. Ini ada dari pertanyaan Puja Kesuma. Jika ada device yang belum ada di library OS Control 4, apakah kita bisa request untuk dibuatkan modul control device tersebut? Oke, menjawabnya, device yang belum ada di library ini, koneksinya apa Pak Puja? Apakah dia infrared, atau serial, atau relay, atau hanya on-off saja? Nah, ketika kita bicara selain Zigbee dan Z-Wave, itu praktis kita akan buatkan custom sesuai kebutuhan Bapak. Contoh, ada TV lama memang mau diaktifkan kembali, atau ada TV yang tidak ada di library Control 4, TV yang sangat baru gitu sehingga kita belum punya gitu ya. Selama di infrared kita bisa buatkan. Gitu. Nah, kalau Zigbee atau Z-Wave agak sulit karena ada protokol khusus yang harus kita lewatin. Dan secara kasar anggap saja ketika Zigbee dan Z-Wave tidak ada di library Control 4 device-nya, anggap tidak bisa. Begitu, Pak. Untuk Pak Puja, apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup untuk infonya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Puja. Oke, saya lanjut ke, bentar ya Pak ND yang resen, sebentar saya jawab dulu yang Q&A. Untuk Pak Velo Firmansyah, kalau keredam banjir, aman nggak speakernya yang tadi sempat bahas buat outdoor itu? Oke, tetap kalau banjir kita tidak rekomen, tapi kalau seandainya hujan saja, badai saja sih nggak masalah ya. Tapi memang kalau banjir tetap kita tidak rekomen. Tapi personally saya belum pernah coba, begitu. Oke, Pak Velo Firmansyah, cukup? Oke, cukup. Next. Oke, kita lanjut ke
Pak Markus Lim, untuk front-end interface, apakah voice controller seperti Alexa ditempatkan sebagai alternatif switch yang ada di wall? Oke, untuk voice controller kita bisa menggunakan Google atau Google Assistant atau Alexa. Kalau sebagai alternatif sih bisa aja ya, tapi kalau sebagai primary mungkin enggak. Tapi jadi menjawab bisa atau tidak bisa, tapi sebagai sekunder. Untuk Pak Markus, apakah sudah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak Adrian. Baik, terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ke Pak Budi Prasetyo. Pertanyaannya, infrastruktur antar perangkat itu memakai apa, Pak Adrian? Oke, Pak Budi. Infrastruktur antar perangkat itu seperti di slide-slide awal tadi, ada beberapa protokol, ZigBee, Z-Wave, Wi-Fi, Ethernet, relay contact. Nah, itu yang bisa kita gunakan, Pak. Tapi kalau bicara core network, Wi-Fi atau Ethernet atau ZigBee, itu yang biasanya kita pakai. Untuk Pak Budi, apakah cukup? Oke, Mas, cukup, Mas. Makasih, Mas. Ya, makasih Pak Budi. Oke, langsung. Oh ya, ada Pak Niko Raisen. Silakan Pak Niko. Iya Pak, Adrian saya mau tanya Pak, kalau Iya, misalnya untuk aplikasi hotel, kalau Oke. hotel branded itu kan biasanya kalau zaman sekarang itu pasti pakainya sistemnya VRV hasilnya. Itu kan nomor satu ya. Ya. Terus nomor dua, ke sistem VRV-nya ini juga kan harus dikawinin biasanya tuh sama sensor ya baik itu baik itu contact closure sensor untuk di balkon atau di pintu yang memungkinkan supaya nomor satu kan biasa mereka mintanya kondisi kalau misalnya ruangan itu unoccupied itu berarti mereka set temperatur di 27 itu kan di set dari kontrolernya Daikin. Tapi ntar kalau misalnya keycard udah dicolokin artinya room occupied itu dia langsung turun ke 25. Nah, pertanyaan saya simpel Pak. Saya nggak ngelihat dari tadi presentasi Bapak gimana caranya controller saya bilangnya bukan controller mungkin hub-nya control for itu hub-nya itu gimana cara bicaranya ke Daikin karena saya tahu Daikin itu kan pakai backnet kan. Oke. Nah, terus itu satu. Nah, terus kedua, kalau misalnya dia udah bisa bicara ke Daikin pun gimana caranya sensor-sensor yang kayak contact closure itu yang itu kan sebenarnya barang dari Kenari, barang dari Linda TVS juga ada kan semuanya. Itu gimana caranya dia ngomong ke hub-nya si control for, Pak? Itu sih Pak pertanyaan saya. Oke. Kalau untuk Daikin termasuk, misal ada lagi Panasonic, ada lagi misal Carrier, atau ya AC-AC yang populer lah, Mitsubishi, atau Sharp mungkin, itu kita ada modul untuk menghandle VRV atau VRF. Nah, itu kita modul akan komunikasi langsung dengan AC, Pak. Dengan modul VRF atau VRV-nya. Nah, dari modul ini, ke controller akan melalui Ethernet. Nah, dia bisa menghandle sampai tergantung merek ya. Saya nggak ingat. Kalau Daikin kalau nggak salah 256 indoor atau 64 outdoor, seingat saya. Jadi jaraknya adalah tarikan Ethernet. Jadi modul antara controller dengan magnet Daikin gitu. Nah, ketika kita bicara tadi sensor-sensor sederhana itu, nanti sensor-sensor itu akan memberikan trigger ke controller, Pak, melalui let's say contact atau relay atau mungkin temperatur sensor yang mempunyai output relay itu bisa kita terima inputnya. Gitu. Berarti artinya di setiap satu ruangan hotel itu, satu guest room itu ada satu modulnya control for gitu, Pak? Sebaiknya begitu, Pak.
Tapi kalaupun enggak, kita punya satu controller yang bisa handle satu gedung, tapi nanti kan manajerialnya agak sulit. Kenapa? Contoh, untuk recovery. Seandainya satu controller rusak, kan satu gedung tidak akan aktif otomasinya kan. Saya tetap rekomen per ruangan menggunakan satu controller. Gitu. Oke, ngerti. Nah, controller simple, maksud saya sensor simple yang tadi saya tanya itu Pak, yang kayak contact closure, terus mungkin magnetic contact, itu apakah control 4 juga jual dan harus beli merek control 4 atau gimana? Enggak Pak, bebas Pak, bebas. Bapak bisa pakai merek apa aja, selama dia contact, selama dia relay, selama dia ada powernya, ataupun kosong pun, kita bisa terima Pak. Gitu. Berarti itu semua nanti masuk ke RCU-nya Bapak, ke room controller unit gitu? Ya, anggap seperti itu, betul. Berarti di dalam room controller unit Bapak, berarti by default pasti udah ada minimum relay lah ya? Kalaupun mau expand, Mbak, kalaupun Bapak mau expand, mungkin saya bisa share video ya. Arif, saya boleh izin share video ya? Share kamera saya. Oke, Pak, silakan. Oke. Kelihatan nggak ya video saya ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini Pak. Ini controller kita. Ini bisa Bapak lihat di belakangnya. Di sini ada macam-macam, ini audio ya. Ini infrared atau serial, ada MI, serial lagi, eSATA, USB, segala macam. Ini di balik yang kuning ini ada network juga, Pak. Nah, bisa Bapak lihat di sini ada dry contact, ada relay. Jadi di sini ada. Tapi kalaupun Bapak pakai controller yang let's say lebih kecil lagi, seperti ini. Nah, ini kan tidak ada dry contact atau relaynya, Pak. Kita punya modul yang kecil untuk 1 atau 2 aja bisa. Jadi kalaupun Bapak hanya mau controller yang kecil aja karena kapasitasnya tidak over, tapi tetap perlu relay atau dry, ada alternatif yang modular, Pak. Gitu. Jadi tetap ada capacity planning-nya. Begitu. Oke. Thank you, Pak Adrian. Terus dari mana lagi, Pak Arif? Oke, dari Pak Putra. Untuk interface controlnya apakah customize, Pak? Kalau request modul berapa lama waktunya? Sekalian, nanti PowerPoint kita bakal kirim sama materi ini direcord, nanti kita kirim juga video recordingnya. Oke. Kalau untuk interface, kita tidak bisa custom interface kecuali wallpaper dan icon. Gitu. Jadi untuk layout-nya tidak bisa. Tapi kalau untuk wallpaper dan icon bisa. Gitu. Oke, lanjut ke Pak Bramantio Ardi. Ini lebih ke share project apartemen mana saja yang sudah pernah dipakai. Oke, kalau untuk project yang saya ingat ya, mohon maaf sebelumnya kalau ada yang kurang atau ada yang lewat, mungkin teman-teman. Yang saya ingat itu kalau unit apartemen yang sudah diimplement sekarang belum ada operasional kayaknya ya. Tapi kalau untuk marketing gallery itu di Upper West BSD, Sinar Maslen, itu sudah jalan. Terus mungkin nanti tim sales bisa menjelaskan deh. Saya terus terang nggak ingat. Balik ke presentasi. Oke, sebagai gambaran. Nah,
ini kalau untuk menjawab yang mana yang sudah jalan, saya terus terang nggak inget nih Pak. Tapi kalau yang hotel sih udah jalan semua nih, gitu. Termasuk misal JW Marriott, Crown Plaza, Swiss Bell itu semuanya sudah jalan. Tapi kalau apartemen terus terang saya nggak inget nih, gitu. Tapi more or less apartemen dan hotel itu behavior-nya sama. Yang membedakan hanya di access rights-nya saja. Ketika di hotel, di unoccupied itu dari sentral bisa mengoverride, misal mematikan AC, mematikan ini dengan asumsi tidak ada penggunaan untuk menghemat energi. Tapi ketika di apartemen, itu yang biasa dijadikan prioritas utama adalah safety, artinya untuk evacuation, network audio, distributed audio, dan komunikasi ke bawah, ke lobby atau ke akses kontrol. Jadi Control 4 ini punya intercom system sehingga kita bisa ngelihat siapa yang ada di lobby, siapa yang ada di let's say area umum, fasilitas umum yang terkoneksi dengan let's say CCTV. Bahkan kita bisa lihat di luar melalui internet. Nah, ini sistem intercom kita bisa sampai segitu, jadi di lokal dan di luar building pun, di luar premise pun bisa dilakukan gitu. Mohon maaf sebelumnya kalau untuk datanya saya terus terang kurang hafal begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Pak Budi. Salah satu kelemahan sistem automation, umumnya jika sistem ada masalah, user akan kesulitan akses perangkat. Misalnya, kesulitan menyalakan AC secara manual, atau buka pintu secara manual, atau hal lainnya. Bagaimana Control 4 mengantisipasi hal ini, Pak Adrian? Oke, menjawab pertanyaan ini, Pak Budi. Jadi kita selalu siapkan plan B, Pak. Contoh, ketika controller mati, lampu tetap harus bisa on off. Kunci tetap harus bisa unlock atau lock. AC tetap harus bisa kita nyalakan, TV tetap harus bisa nyalakan. Jadi untuk plan B ini, kita menggunakan selalu ada misal untuk lampu, ada override switch, atau switch-nya itu sendiri pun secara default dia bisa untuk nyala mati lampu. Nah, untuk misal AC, kita tidak merusak atau mengganggu sistem yang sudah ada. Atau door lock, kita pasti menggunakan door lock yang ada override manual. Door lock yang sudah elektronik sekarang pun sudah pasti ada door lock manualnya. Secara umum, gambarannya adalah rumah yang sudah jadi blue, kita bisa automate tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Sistem analog, sistem tradisional yang sudah ada, kita tidak ganggu. Jadi selalu ada plan B-nya. Nah, seperti misal Pak Arif, saya izin kamera saya lagi ya. Oke, Pak Adrian, silakan. Oke, Bapak bisa lihat di sini, ini adalah modul lampu kita. Mungkin teman-teman yang main lampu, di sini bisa lihat nih. Ini 0 to 10. Ya. Ini 0 to 10 itu adalah lampu yang tidak menanggung beban langsung di saklarnya, di modulnya, di switch-nya. Dia hanya memberikan sinyal kontrol. Ya. Nah, di sini ada modul override. Modul override ini, kalau ketika semua sistem fail, controller mati, controller offline, kita bisa pencet ini semua on atau semua off. Alternatifnya, kita bisa tarik kabel override, ya, kabel override bisa kita tarik ke misal ke dekat pintu masuk atau ke let's say kamar orang tua, ya mungkin yang sudah lansia atau apa bisa kita tarik kabel menggunakan saklar analog. Jadi plan B-nya ada seperti ini. Nah, khusus untuk misal pertanyaan AC atau TV, kita tidak mengganggu sistem yang sudah ada. Jadi kita pasti tetap mengedepankan plan B is a must. Gitu.
Gimana Pak Budi? Oke, Bang Mas Adrian. Makasih Mas Adrian. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Rusma Velo. Apakah ada meeting room reservation system atau booking? Kayak touch panel di depan, ada informasi siapa aja yang meeting di dalam, mulai dari jam, nama perusahaan, dan waktunya. Kira-kira ada nggak Pak Adrian dari Control 4? Oke, secara langsung brand Control 4 tidak menyediakan meeting room reservation system. Tapi kita bisa menerima input dari reservation system. Nah, ini biasanya sistem terpisah. Kenapa sistem terpisah? Ketika salah satu sistem down atau tidak berfungsi, misal reservation sistemnya rusak, error online atau apa, atau dibalik automation sistemnya down, kita tetap bisa menggunakan salah satunya. Gitu. Jadi anggap misal reservation sistemnya down, kita tetap bisa automate sistem. Menyalakan proyektor, menyalakan lampu, menyalakan AC, atau dibalik, automation-nya down, yang mau booking mah tetap bisa, nggak ada masalah. Nah, itu jadi jatuhnya adalah custom made, Pak. Tapi sistem kita siap menerima, dan kita pun memberikan solusi juga termasuk desain untuk smart meeting room system, termasuk dari booking sampai out, sampai mengeluarkan minute of meeting, dikirim ke email, segala macam, itu termasuk bisa kita desain juga. Oke, dari Pak Rusma, cukup Pak? Oke, saya lanjut ya Pak. Dari Pak Galih KC, untuk device network-nya sendiri, kompatibel dengan merek lainkah Pak, seperti Cisco atau yang lainnya, yang untuk package yang tadi Bapak sudah jelaskan, Pak Adrian? Yes, kompatibel. Oke, lanjut lagi ke Pak Budianto Tamrin. Apakah front end UI Control 4 bisa dirubah tema atau desainnya sesuai dengan keinginan kita atau tidak? Selain itu, kelemahan dari Control 4 apa ya? Dan bagaimana solusinya? Kalau dari saya, mungkin kelemahan nggak bakal ditampilin ya Pak Adrian. agak sulit menjawabnya. Tapi kalau untuk tema atau desainnya tidak bisa dirubah kecuali wallpaper atau icon. Itu bisa kita provide. Kalau layout tidak bisa. Nah, kalau untuk kelemahan biasanya selama ini saya ketemunya kelebihan justru. Tapi kalau biasanya yang dipertanyakan oleh user pertama kali, kok mahal ya? Nah, itu saya agak sulit menjawab. Kenapa? Sudah jelas, satu, jelas dia premium ya. Kedua, dia bisa kemana aja, bisa kita expand, bisa kita extend. Menurut saya itu untuk itu suatu hal yang cukup luar biasa untuk satu sistem yang bisa nerima sistem lain. Jadi balik lagi, kalau Bapak pertanyaan adalah solusinya, saya pikir mungkin modular kali ya. Jadi misal satu ruangan dulu atau satu fungsi dulu, misal home theater dulu atau lampu dulu. Saya pikir mungkin begitu, modular. Jadi ketika kalau bicara customer, ketika dia sudah punya satu hal yang enak, ya istilahnya satu orang dengan gunung emas, dia akan minta 2 gunung emas. Kenapa? Ya, kodratnya manusia seperti itu. Jadi mungkin bisa mulai dengan yang kecil dulu, lampu atau home theater, atau mungkin distributed audio, streaming audio. Nanti biasanya akan merambah ke aspek-aspek lain, begitu. Selama ini kalau secara teknis saya tidak pernah ketemu kelemahannya. Lebih ke faktor ya personal preference ya Pak, gitu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, Pak Budi cukup ya, kita Pak Budi lagi nih.
satu pertanyaan lagi nih Pak Adrian. Oke. Untuk penerapan di hotel, apakah sudah bisa diintegrasikan dengan hotel sistem seperti Opera atau hotel sistem lain? Seperti produk Income sudah bisa integrasi dengan Opera System. Oke, ketika kita bicara hotel sistem ya, misal Fidelio atau DC Opera, saya belum pernah coba langsung karena dia secara sistem dia hanya memberikan menerima input serial, relay atau direct contact. Nah, selama sistem Opera atau Fidelio bisa memberikan output physical, jadi artinya low level language ya bisa. Gitu. Kalau sudah advance di Ethernet sebenarnya bisa juga, tapi kita perlu custom driver. Emang dimungkinkan dilakukan, tapi implementasi belum pernah sampai saat ini saya lakukan. In prinsip bisa, Pak. Tapi tetap kita harus exercise dulu begitu. Kalau low level language, low level interface pasti bisa begitu. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut ke oh iya, ini ada pertanyaan dari Kanemas. Oke. Untuk harga antara dengan IMS dengan Gosen dan lainnya apakah sama? Karena awal saya tahu kontrover dari Gosen. Gimana Pak Adrian? Kalau harga saya terus terang kurang tahu. Nanti bisa ke bagian sales saya. Ada di slide bagian akhir, coba saya. Coba tampilin Pak Adrian. Tampilan. Nah, silakan dihubungin ke Pak Victor, ada emailnya. Ada satu lagi Pak Adrian, untuk garansi berapa lama Pak? Meliputi apa saja? Oke, Pak Agung ya. Dari Pak Agung ya. Oke, untuk garansi untuk hardware 1 tahun, Pak. Tapi meliputinya yang saya ingat adalah kunjungan istilahnya dalam bentuk servis ya. Itu kalau nggak salah sampai istilahnya apa sih? Masa 3 bulan. Nah, 3 bulan biasanya kita akan kunjungan sebulan sekali, jadi ada 3 kali kunjungan. Misal user ada perubahan atau ada kesalahan atau apa, dia mau rubah apa, bisa selama 3 bulan 3 kali secara umum. Tapi kalau untuk hardware 1 tahun. Oh, lalu dari Pak Kanemas. Dari Pak Kanemas, antara per distributor ada perbedaan modul tertentu saja dipegang? Oke, setahu saya enggak, Pak, karena kita ini akan memberikan solusi secara custom, tailor-made. Jadi kita mau order apa aja yang ada di Control 4 sebenarnya bisa, nggak masalah. Atau sebaliknya mungkin dari rekan-rekan di perusahaan lain mau order yang modul yang lain atau modul yang sama pun nggak masalah. Dari distributor yang mungkin berbeda. Rasanya sih nggak ada masalah ya, karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu dan selama ini tidak pernah ada restriksi yang berjalan. Oke, lanjut ke Pak Budianto lagi nih. Untuk game, apa sih dari Control 4 yang bisa diimplementasikan? Oke. Untuk seperti apa? Untuk game, saya punya ide biasanya adalah musik multimedia lah Pak ya, multimedia distributed atau mungkin multimedia yang bisa mengakomodir kebutuhan user, misal Spotify dari handphone user sendiri atau mungkin dia mau casting ke display, mungkin mau nonton film tersendiri selama dia nge-gym atau workout, itu bisa rasanya gitu ya, nggak ada masalah, tergantung kebutuhan aja. Atau mungkin balik lagi gym zaman sekarang biasanya AC tertutup. Nah, AC kecuali misal kita bicara
let's say non VRF atau non VRV ya, itu kan berarti sirkulasi tertutup. Nah, kita bisa atur misal dengan sensor CO2 atau sensor hidrokarbon, ketika nilai hidrokarbon di ambang batas, dia akan menyalakan exhaust biar ngebuang hidrokarbon. Jadi udara di dalam lebih sehat bisa, atau mungkin menggunakan dari salah satu merek AC di Indonesia, produk Jepang sih ya, itu energi recovery ventilator, bisa diaktifkan itu setiap saat, dan itu bisa kita trigger, bisa kita tampilkan juga di display kualitas udara. Jadi kualitas udara yang, contoh misal teman-teman kalau ngeliat di daerah tengah kota gitu, CO berapa ppm, ppm, itu bisa kita tampilkan di display, termasuk untuk interface automation. Begitu. Saya pikir mungkin itu ya, multimedia dan kualitas udara. Begitu. Atau mungkin kalau gymnya ada spa juga kita bisa handle water circulation atau mungkin suhu, itu bisa kita atur selama dia ada sensornya yang bisa kita tap. Begitu. Oke. Kalau kayak schedule gitu juga bisa nggak ya? Schedule bisa. Jadi kalau untuk trigger kita ada beberapa. Satu jelas schedule, ya kan? Kedua sensor, atau ketiga manual. Nah, ini bisa manual ini bisa dari handphone, tablet, atau push button analog, push button tradisional pun kita bisa gunakan, atau remote kayak remote mobil kita bisa handle selama jadi RF gitu ya. Atau ya itu tadi schedule atau sensor, ketika suhu sekian AC nyala, suhu sekian AC mati, atau pintu kebuka AC mati, atau ada orang suhu sekian, seperti tadi pertanyaan yang awal-awal, atau tadi schedule, jam sekian lampu nyala, jam sekian lampu mati, itu bisa kita apain aja, gitu, bebas. Secara umum itu triggernya. Oke, thank you. Thank you, Pak. Oke, ada lagi dari Angkidana, Pak Adrian, kalau ada hardware yang bermasalah, apakah sudah bisa dihandle lokal di Indonesia atau harus dikirim ke prinsipal luar negeri? Untuk hardware, karena kita masih mengikuti dari prinsipal, harus keluar negeri, Pak. Gitu. Tapi selama ini hardware yang bermasalah biasanya umurnya sudah ya belasan tahun sih ya. Jadi most likely sudah discontinue. Nah, kita akan encourage ke setiap jangka waktu tertentu, ketika ada update atau upgrade, kita akan info ke customer. Tentunya melalui sales masing-masing, sales rep masing-masing untuk mengganti. Kenapa? Jelas, biar kalau ada apa-apa, customer tidak repot. Kedua, jelas fasilitas yang baru itu biasanya lebih menarik. Begitu. Nah, kalau untuk cadangan, biasanya kita akan berikan pinjaman cadangan sementara selama dibutuhkan. Itu tergantung ketersediaan, Pak. Tapi ya, biasanya kita pinjamkan sementara. Begitu. Sama-sama, Pak. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, di chat ya? Oke. Udah sih tadi. Udah ya? Oke. Oke, dari cukup kalau gitu. Arif, Anda mohon bantuannya untuk teman-teman untuk provide feedback untuk kedepannya kami lebih baik. Next webinar mungkin saya akan membahas controller lebih lanjut, lebih detail, atau alternatif produk kita untuk smart system juga, Live Smart atau Noki. Apa? Oke. Nah, ini
LiveSmart dan Noki ini adalah smart system kita juga. Ini Noki, ini gesture based. LiveSmart ini juga smart system seperti Control4 dengan protokol tertutup. Jadi memang kelasnya kelas starter, jadi mungkin teman-teman kalau untuk pengen lebih tahu atau experience-nya seperti apa sih automation itu, LiveSmart cukup mendekati ekspektasi kita. Oke, mohon untuk kalau teman-teman yang belum punya QR code scanner bisa di URL ini. Nanti juga filenya akan dikirimkan Pak Arif ya? Ya, nanti untuk file training ini dan videonya kita akan kirimkan ke email Bapak masing-masing yang sudah register sebelumnya. Terima kasih untuk waktunya menempatkan hadir. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan menjadi solusi buat proyek Bapak ke depan-depan ya Pak. Oke, dari saya itu aja. Mungkin ada Pak Adrian tambahan atau cukup? Sementara saya cukup. Oke Pak, kita akhiri aja webinar ini. Jangan lupa Pak untuk tetap update, bisa follow IG-nya control4.id atau bisa ke ems.co.id. Untuk hubungan sales bisa ke Pak Victor, dan untuk yang teknis bisa ke Pak Adrian.